Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini masih bersama saya di mata kuliah atau di perkuliahan online di mata kuliah database server ya. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah online kita, yaitu kita akan membahas terkait dengan materi yang sebelumnya kemarin, yaitu data definition language ya. Nah, untuk kali ini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan bahan praktikum dari mata kuliah database server. Nah, bahan praktikumnya ini nanti kita akan membahas dan mempelajari tentang bahasa query ya, bahasa query atau SQL yang ada di dalam MySQL ya, yang ada di dalam DBMS MySQL. Jadi kemarin kita sudah membahas di pertemuan kedua kemarin, kita itu sudah membahas mengenai penjelasan tentang bagian-bagian apa saja yang ada di dalam query atau SQL. Ya, salah satunya di situ ada data manipulation language, ada data definition language, dan data control. Nah, untuk praktikum kita pada kesempatan pagi hari ini masih di dalam data definition ya. Masih berada di dalam data definition language. Nanti kita akan membahas ya, kita akan membahas tentang definisi dari query atau SQL, apa saja yang biasa digunakan di dalam SQL ya, di dalam data definition language di sini. Ya, mari kita mulai untuk materi kita pada pagi hari ini. Ya, kita sekarang akan membahas terkait dengan data definition language ya. Kemarin saya baru memberikan gambaran, saya baru memberikan penjelasan, saya belum mempraktekkan ya. Mungkin saya baru mempraktekkan beberapa yang ada di dalam data definition language. Nah, untuk kali ini nanti kita akan bahas secara keseluruhan ya. Kita bahas secara banyak tentang data definition language yang ada di dalam SQL. Apa saja yang ada di dalam data definition language? Kemarin sebelumnya saya sudah membahas mengenai perintah-perintahnya. Salah satunya ada create, kemudian ada use, kemudian ada drop ya, kemudian ada alter, kemudian ada rename ya, rename data, rename database, rename tabel ya. Itu nanti kita bisa gunakan di dalam kelompok atau di bagian data definition language. Ya, baik, yang pertama di dalam data definition language. Nah, sebelum nanti kita mencoba mempraktekkan di sini, terlebih dahulu kita buka ya, kita buka command prompt ya, command prompt, atau kalau kita pakai terminal yang ada di remote server ya, terminal yang ada di remote server. Kalau kita pakai database server, untuk meremote-nya nanti kita bisa menggunakan software ya, software tambahannya itu kita bisa menggunakan ini PuTTY ya.
Ya, kita nanti bisa menggunakan putih ini untuk mengakses server, ya, mengakses server. Kita bisa menggunakan dan memanfaatkan putih ini untuk mengakses server. Tentunya kita pakai SSH. Ya, untuk mengaksesnya kita pakai SSH. Ini kalau kita pakai server. Nah, kalau kita pakai SSH, tentunya yang kita gunakan untuk mengakses ke dalam MySQL, ya, itu semua dalam bentuk perintah. Ya, bentuk perintah, tidak ada dalam bentuk tampilan, ya, tidak dalam bentuk tampilan atau interface, ya, atau graphic user interface. Jadi dalam bentuk teks, ya. Kalau kita pakai Windows, kalau kita pakai Windows, di sini kita harus membuka service dari MySQL melalui command prompt. Ya, kita buka melalui command prompt. Nah, di dalam command prompt ini nanti kita tinggal mengisikan perintah. Ya. Pertama, kita harus menuju ke directory, ya, ke directory di mana service atau control panel SAM ini kita install. Ya. Nah, di minggu kemarin saya sudah menjelaskan cara menginstal dan menempatkan di mana software control panel SAM ini harus kita simpan. Nah, kemarin saya menyarankan kalau bisa disimpan atau ditaruh di dalam drive selain drive C. Ya, tentunya berada di drive partisi, ya, di drive partisi selain drive C. Selain drive C. Nah, drive C ini adalah drive dari sistem operasi Windows. Jadi kalau misalkan ada kendala atau ada kerusakan atau ada error di dalam sistem operasi Windows kita dan harus diinstal ulang, ya, harus diinstal ulang sedangkan database kita berada di C dan kita belum sempat membackup, ya, mau tidak mau data tersebut pasti akan hilang. Ya, pasti akan hilang. Ya, kalau mau kita recovery juga bisa, tetapi tidak semuanya terrecover atau semuanya di cover. Ya, terrecovery tidak. Ya, mungkin ada beberapa, ya, bisa jadi ada beberapa file-file yang hilang di dalam file system control panel dari MySQL tersebut. Nah, sehingga kalau saya menginstal SAM pasti saya taruh di sini, di E, ya, E atau di D, ya, tentunya selain di drive Windows, ya. Ya, kita masuk dulu. Nah, sekarang saya masuk ke directory SAM MySQL bin. Ya, dengan cara kita gunakan perintah change directory yang ada di dalam di dalam command prompt, ya, di dalam command prompt. Nah, kita menggunakan perintah cd change directory. Kita menuju ke directory SAM, kemudian subdirectory MySQL dan subdirectory lagi bin. Nah, jadi kita harus masuk ke directory bin. Kenapa? Karena di dalam directory ini, ya, merupakan tempat atau lokasi di mana service MySQL disimpan. Ya, jadi service MySQL yang ada di SAM control panel ini, ya. Nah, ini kan ada service MySQL. Nah, service MySQL tersebut lokasinya itu berada di directory bin. Sehingga kalau kita mau menjalankan service MySQL atau SQL editor atau bisa disebut dengan terminal dari MySQL, itu berada di directory bin.
Nah, untuk masuk ke terminal atau editor MySQL, kita tuliskan ya. Setelah kita masuk ke direktori SAM MySQL bin, kita tuliskan MySQL ya, parameternya ada U ya, strip U, ini artinya kita akan memasukkan username ya. Username default dari MySQL adalah root, ROOT, root ya. Kemudian apakah di komputer kita atau di MySQL kita ini ada passwordnya atau tidak. Kalau ada passwordnya, kita harus menambahkan parameter strip ya, main p ya, main p. Tetapi kalau kita tidak ada passwordnya di dalam MySQL tersebut di komputer kita, ya, kita tidak perlu menambahkan parameter main p tadi ya. Jadi parameter main p ini khusus apabila di MySQL kita ada passwordnya ya. Kalau di tempat saya MySQL-nya saya password, sehingga saya harus memasukkan passwordnya untuk masuk ke dalam editor MySQL atau ke dalam service MySQL. Nah, kalau di situ begitu nanti Anda ketik MySQL spasi main atau strip U spasi root, kemudian Anda enter, muncullah pemberitahuan atau informasi seperti ini ya, sampai munculnya MariaDB ya. MariaDB ini nama dari service MySQL-nya, namanya adalah MariaDB. Nah, kalau sudah muncul MariaDB prom, berarti kita sekarang sudah berada di editor MySQL ya, kita sudah berada di editor MySQL. Dan jangan lupa, supaya editor MySQL ini jalan ya, editor MySQL-nya jalan, pastikan service dari MySQL aktif atau jalan ya. Jadi kalau misalkan ya, ini saya exit ya, misalkan seperti ini ya, saya exit ya, saya keluar. Nah, di sini semua service masih kondisi stop. Semua service termasuk MySQL masih kondisi stop. Ya, kalau kita jalankan lagi command prompt-nya, cd xampp MySQL bin. Nah, saya tulis MySQL username ya, root, password ya. Nah, ada pemberitahuan sebentar. Nah, pemberitahuan error cannot connect to MySQL server localhost ya. Artinya apa? Artinya di sini kita tidak dapat masuk ke dalam MySQL server karena status dari service MySQL-nya masih stop ya. Status dari service MySQL-nya di sini masih stop. Nah, silahkan di start ya, silahkan di start. Kalau sudah kondisi running atau start, ciri-cirinya adalah port dan PID di sini muncul angka. Tetapi kalau misalkan di start ternyata PID dan portnya tidak mau muncul, dan di keterangan di bawah di sini status error ya, ada status error, berarti ada error di MySQL Anda ya. Ada error di MySQL-nya. Nah, nanti bisa juga diinstal ulang atau dicek kembali apakah di komputer Anda, di komputer rekan-rekan sekalian ini ada service lain tidak selain MySQL. Nah, kalau ada, biasanya kenapa service MySQL ini tidak bisa jalan, karena di komputer kita ada
service lain, ya. Service server lain, ya, atau service database server lain selain MySQL. Bisa jadi IIS server, IIS server, ya. Bisa jadi ada selain SAM ada Apache atau ada web database server yang lain. Ya, dicek kembali, dipastikan benar-benar bahwa tidak ada service lain selain MySQL. Karena kalau di komputer kita terdapat beberapa service database server, maka nanti database server yang akan kita jalankan ini akan kebingungan. Jadi salah satu harus di stop terlebih dahulu, ya. Gitu ya. Jadi kalau muncul pemberitahuan, ya, kita lupa tidak menjalankan dari service MySQL, maka nanti begitu kita jalankan service tersebut maka akan error, cannot connect. Karena apa? Karena kita belum mengaktifkan web atau database servernya tadi. Nah, kalau sudah aktif, ya, muncul welcome. Ya, kalau sudah muncul welcome to MariaDB Monitor, artinya kita sudah berada di service MySQL. Nah, sekarang kita coba untuk pertama kali karena kita di sini baru akan melakukan praktikumnya, ya, kita akan melakukan praktikumnya, maka kita coba untuk membuat dulu. Jadi kita buat rumahnya dulu. Rumahnya apa? Rumahnya yaitu database-nya. Kita buat rumahnya dulu. Database-nya kita buat dulu sebelum kita membuat isi dari rumah tersebut. Ya, isi dari database-nya yaitu tabel-tabel, bisa view, bisa prosedur, bisa function, ya. Kalau kita belum punya rumahnya, kita belum punya database-nya, maka objek-objek tadi seperti tabel, view, function, prosedur, trigger ini tidak akan bisa kita jalankan atau tidak bisa kita buat. Ya. Jadi harus membuat database. Ya, kita coba saja, kita buat tabelnya misalkan. T coba. Nah, kita coba. Kalau kita membuat tabel itu kan isinya, ya, ya, kalau kita membuat tabel itu kan terdiri dari ada strukturnya, ya. Tabel ini ada strukturnya. Ada judul kolom, ya. Tabel itu kan terdiri dari kolom dan baris-baris data, ya. Kolom kalau di dalam struktur tabel ini disebut dengan field, ya, field name, ya. Kita membuat tabel, create table, ya. Tapi kita belum punya database, maka nanti akan error. Kita coba dulu misalkan ini, ya. Kita buat asal dulu. Ya. Kita buat asal dulu. Asal tapi sesuai dengan parameter, ya, sesuai dengan parameter atau aturan di dalam membuat tabel, yaitu create table, nama tabel, kemudian struktur tabelnya. Nah, sekarang akan memunculkan error. Ya, errornya yaitu no database select. Ya, artinya apa? Artinya di sini kita belum menyeleksi atau belum memilih database yang akan kita isi tabelnya. Ya, maka
di dalam query akan menampilkan, atau di dalam MySQL di sini akan menampilkan pesan. Ya, pesannya yaitu berupa informasi bahwa kita belum memilih database yang akan diisi tabel tersebut. Nah, ciri-cirinya gampang sebenarnya kalau kita menggunakan MariaDB di sini, ciri-cirinya adalah di bagian sini. Kalau yang di dalam kurung siku, ya, di dalam kurung siku ini masih ada keterangan non, berarti kita belum memilih, ya, kita belum membuka, kita belum menyeleksi database yang akan kita olah datanya. Ya, yang akan kita olah datanya. Nah, kita belum menyeleksi atau memilih, ya, belum memilih database. Ya, kalau kita sudah menyeleksi database, maka di sini nanti akan muncul. Ya, di dalam MariaDB itu akan menunjukkan bahwa di MySQL ini kita sudah berada di database tertentu. Ya, kita berada di database tertentu. Tapi kalau masih non, berarti kita belum berada di database sama sekali, atau kita masih berada di luar, kita belum masuk ke dalam database. Jadi syaratnya untuk membuat tabel, ya, untuk membuat tabel, membuat view, membuat prosedur, membuat function, syaratnya adalah kita harus berada di dalam tabel. Berada di dalam database. Ya, paham ya ini ya yang saya maksudkan. Ya, sekarang perintahnya apa kalau kita belum punya database sekali dan kita harus membuatnya. Nah, nanti kalau kita sudah ada database-nya, baru kita select database tersebut. Ya, kita buat dulu database-nya dengan menggunakan perintah create. Ya, perintahnya sama, tapi parameternya yang berbeda. Database, create database, nama database-nya adalah misalkan DB SKP 18.1. Ya, DB SKP 18.1. Nah, pastikan nanti pada saat kita setiap kali selesai atau dari satu baris perintah, kemudian kita eksekusi, ya, kita pastikan bahwa proses atau perintah yang kita tuliskan itu berhasil. Ya. Nah, di MySQL di sini sudah diberi tanda atau diberi penjelasan, keterangan kalau munculnya error, ya, ada error berarti ada kesalahan. Kesalahan di dalam penulisan perintah atau kesalahan di dalam penulisan SQL-nya. Sebentar ya. Ya. Jadi ada error, ada pesan error di situ. Kalau perintahnya salah. Tapi kalau perintahnya benar, maka munculnya adalah query OK. Itu yang ada di SQL. Nah, sekarang setelah kita membuat database, kita tidak bisa langsung ini tadi membuat tabel. Ya. Kita sudah punya database, dan kalau kita mau mengisi tabel ke dalam database tersebut, perintah yang kita gunakan adalah kita harus ini menyeleksi database-nya terlebih dahulu. Ya, kita harus menyeleksi database terlebih dahulu. Ya, caranya adalah kita
gunakan perintah use. Ya, perintah untuk menyeleksi database adalah use. Use db skp 18.1. Ya, titik koma. Ya, maka nanti Anda bisa melihat atau rekan-rekan sekalian bisa melihat di bagian MariaDB yang semula noun, begitu kita gunakan perintah use, maka di sini akan berubah. Berubah sesuai dengan use database yang kita seleksi. Atau sesuai dengan database yang kita seleksi. Nah, ini ya. MariaDB DB SKP 18.1. Artinya bahwa di sini kita sekarang sudah berada di dalam database DB SKP 18.1. Ya, barulah kita tuliskan atau kita membuat tabel ya, ya, dengan perintah create table. Ya, create table T coba misalkan ini ya. Create table T coba. Nah, tabel yang saya buat di sini adalah tabel dengan struktur standar tanpa adanya parameter primary key untuk field yang datanya bersifat unik. Nah, kalau nanti kita membuat sebuah tabel, kita mendeklarasikan sebuah tabel di dalam database. Ya, deklarasi tabel di dalam database ini kita perlu memperhatikan atau kita perlu mendesain ya. Perlu kita lihat desain dari tabel itu paling tidak harus ada primary key. Ya, paling tidak ada primary key untuk salah satu field yang memiliki data unik. Ya, artinya bagaimana? Artinya seperti ini. Apabila kita punya data, punya tabel data, ya, data yang nanti akan kita olah, ya, di situ data-datanya ternyata ada yang tidak diulang nilainya. Nah, di kolom apa data-data yang nilainya tidak diulang? Atau tidak ada yang kembar? Kita cek di situ, kita analisa. Oh, ternyata tabel ini yang data-datanya di tabel tersebut di kolom ini tidak ada data yang kembar. Berarti kolom ini harus saya deklarasikan primary key. Biasanya apa? Kolom apa yang tidak pernah atau tidak bisa double datanya? Nah, biasanya adalah kolom-kolom atau data-data yang berupa kodifikasi. Ya, data-data kodifikasi atau data yang berupa kode, ya, kode angka atau kode alfanumerik ya, kode angka atau alfanumerik yang mana data tersebut tidak mungkin kembar. Ya, tidak mungkin kembar. Ya, datanya bersifat tunggal. Kalau 001 sudah dimiliki oleh si A, ya si B tidak bisa memiliki kode 001. Nah, ini yang saya maksudkan seperti itu. Jadi di data tabel tersebut salah satu kolom apabila ada data yang tidak sama atau data yang sifatnya unik, maka kolom tersebut harus kita deklarasikan primary key. Ya, ini harus kita deklarasikan. Supaya apa? Supaya nanti suatu saat kalau ada yang menginputkan kode yang sama, maka akan ditolak. Jadi tujuan kita mendeklarasikan primary key dalam mendesain sebuah tabel
mendesain sebuah data adalah tujuannya supaya di salah satu kolom tersebut datanya tidak bisa sama atau tidak akan kembar datanya ya. Datanya tidak akan kembar. Itu kegunaan primary key yang pertama. Kegunaan yang berikutnya atau indeks ya. Kalau orang di IT, orang desain database, primary key ini disebut dengan indeks. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah mengindeks dari sebuah tabel, maka itu yang menjadi kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk pencarian bisa, kunci untuk merelasikan data atau merelasikan tabel juga bisa. Kunci sebagai pengurutan data itu juga bisa ya. Jadi memiliki kunci. Oh, kok ada nama yang sama? Misalkan dalam sebuah data ternyata ada nama yang sama. Ya, nama sama, alamatnya hampir sama, tapi hanya berbeda di kota atau apa ya misalkan. Nah, untuk membedakan bagaimana si A si B-nya ini? Ya, karena sudah ada primary key tadi, sudah ada indeksnya, ya maka kita akan menggunakan indeksnya untuk membedakan ya, untuk membedakan. Oh, ternyata si A yang alamatnya ABC ya, itu indeksnya 1. Si B yang alamatnya ABCD itu indeksnya 10. Ya, atau ID-nya adalah 10. Nah, berarti mana yang akan kita gunakan? Nah, kita bisa menggunakan kuncinya tadi. Nah, nanti kalau misalkan kita bekerja atau kita sudah berhadapan dengan program, ya, program yang terkait dengan database ini cukup membantu primary key ini atau indeks. Ya, indeks tabel ini di dalam proses seperti penyimpanan data. Jadi data yang kita simpan supaya tidak terjadi data kembar, kita perlu men-trigger atau perlu memfilter dengan menggunakan kuncinya adalah key-nya tadi, primary key. Ya, kuncinya adalah indeksnya tadi. Ya, ini kalau kita artikan kan kunci utama ya, kunci utama atau kunci primer ya, kunci primer dari suatu data di situ. Ya. Selain untuk menyimpan data supaya tidak terjadi data kembar, tidak terjadi data sama, suatu saat ada proses edit atau update data. Oh, si A yang alamatnya ABC ini mau saya ganti biar tidak keliru dengan si B yang alamatnya hampir sama. Nah, ini kan namanya sama, si A dan si B ini namanya sama. Ya, namanya sama tapi ada perbedaan di alamat. Mungkin kita bisa menggunakan alamat, tapi kadang alamat kan bisa saja sama ya. Tidak bisa kalau alamat kita jadikan sebagai indeks atau primary key. Ya, jadi kalau nanti kita menganalisa sebuah data, kita mau membuat sebuah tabel di dalam database, dianalisa dulu. Kita analisa dulu, kita lihat dulu data-datanya itu ada yang diulang-ulang atau tidak. Oh, dari kolom 1 sampai kolom 10 di tabel A ini ternyata datanya banyak yang diulang-ulang. Oh, berarti tabel A ini tidak perlu saya deklarasikan primary key. Ya, tidak perlu dideklarasikan primary key karena banyak dari tiap-tiap kolom ini, hampir dari kolom 1 sampai dengan kolom terakhir itu datanya semua diulang-ulang atau datanya kembar. Nah, di tabel B, oh ternyata tabel B di sini ada data yang tidak diulang. Oh ya, data yang tidak diulang ternyata ini ya.
kolom ini, maka kolom tersebut nantinya harus kita deklarasikan primary key. Itu ya. Jadi kalau kita nanti bekerja dengan atau menganalisa data atau desain analis ya, desain analis database, kita menganalisanya seperti itu. Ya. Terus selain itu juga terkait dengan perancangan database, nanti ada relasi ya, relasi antar tabel. Ya, ini cukup penting primary key ini tadi. Cukup penting dan cukup atau memang menjadi suatu bagian utama untuk merelasikan data. Bisa saja ada 2 tabel atau lebih kita relasikan. Ya, tetapi ketiga tabel misalnya, ada 3 tabel. Ada 3 tabel ini ketiga-tiganya tidak ada primary key-nya. Kita relasikan. Maka nanti hasilnya adalah penggabungan ya, penggabungan antar tabel. Tabel 1 jumlahnya ada 10 record. Tabel 2 ada 12 record. Tabel 3 ada 5 record. Kalau kita gabungkan, kita relasikan, maka nanti akan menambahkan rekodnya ini. Ya, 10 tambah 12 tambah 5. Itu nanti akan digabungkan. Ya, tidak menjadi sebuah relasi, tetapi menjadi sebuah gabungan data. Ya. Itu. Oke, ini ya primary key. Kemudian bagaimana kita membuat tabel sekaligus mendeklarasikan primary key. Ya. Itu caranya adalah nanti ada perintah create table nama tabel, kemudian fill type ya, fill type, nah, kemudian lebar data, baru primary key ya, baru primary key itu ya, primary key, koma, fill kedua dan seterusnya. Jadi bisa kita gabungkan dalam satu perintah primary key-nya di sini dalam satu parameter ya, dalam satu parameter. Ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi nanti untuk parameternya, ya, parameternya ini bisa kita kita tuliskan dalam satu baris di dalam pernyataan atau perintah create table. Ya, di dalam perintah atau pernyataan create table. Nah, sebenarnya dalam satu parameter perintah ini dalam satu field itu parameternya selain ada primary key, nanti kita bisa mendeklarasikan bahwa tabel atau field tersebut tidak boleh kosong. Nah, ini nanti kita bisa mendeklarasikan dengan parameter not null. Jadi tidak boleh kosong ya, tidak boleh kosong, not null. Terus nanti ada default, nilai defaultnya berapa dan seterusnya. Jadi ada beberapa parameter-parameter lagi dalam satu buah field. Ya, dalam satu field ini ada beberapa parameter perintah tambahan selain primary key. Kemudian ini ada koma, ya, koma untuk memisahkan untuk masing-masing field ya. Nanti field 2 selesai, koma, field 3 selesai, koma, dan seterusnya. Nah, tinggal ada berapa field atau ada berapa kolom di dalam tabel tersebut. Nah, itu nanti kita pisahkan dengan tanda koma untuk masing-masing kolom. Ya, untuk masing-masing kolomnya.
Oke ya, baik kita coba kita praktekkan. Kalau ini tadi kan kita masih asal ya, kita masih asal. Kita coba dulu saja. Nah kan, nah, sama perintahnya seperti yang di atas ini tadi. Jadi ini kita sudah membuat tabel dengan perintah ini. Tadi error kenapa? Karena belum menyeleksi database. Nah sekarang kalau kita sudah berada di dalam sebuah database-nya, perintah create table ini tidak akan error ya selama susunan susunan dari parameter-parameter untuk membuat tabel ini sudah benar ya, sudah benar, maka tidak akan error. Nah ini muncullah query OK ya, muncul query OK karena tidak ada error dalam perintah create table ya, create table. Nah, ini belum ada primary key-nya, belum ada parameter-parameternya lagi. Ya, jadi ini di kolom nomor ini tidak menjadi sebuah primary key, kolom nama juga tidak menjadi primary key karena tidak kita deklarasikan. Nah, kalau kita mau mendeklarasikan dalam pembuatan tabel, ya misalkan T coba 1. Ya. Ini kolom nomor mau kita deklarasikan primary key, ya, tinggal ditambahkan primary key. Ya. Kemudian koma, ya, ada tambahan gini, not null. Ya. Jadi sebenarnya tanpa not null ini pun nanti sudah defaultnya not null. Ya, karena primary key secara sistem ya, secara sistem atau secara default dari perintah create table, apabila salah satu field dijadikan sebagai primary key, maka parameter null di situ dibuat no ya, atau not, tidak boleh kosong ya, nullnya no. Artinya pada kolom nomor ini tidak boleh kosong. Nah, tetapi kalau misalkan ada field yang tidak sebagai primary key atau sebagai indeks dan tidak boleh kosong, maka kita tambahkan pernyataan ini not null. Ya. Nah, kurung tutup ini adalah kurung tutup ya, penutup dari kurung buka yang ada di perintah create table. Ya, jadi field-field yang ada di dalam tabel ini harus kita masukkan ke dalam kurung. Nah, kalau sudah selesai kita enter. Nah, terus berikutnya ada perintah yang dapat kita gunakan untuk melihat ya, untuk melihat struktur. Apakah struktur tabel yang kita buat tadi ya, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum. Ya, untuk melihat struktur kita bisa menggunakan perintah DESC. Ya, misalkan ini yang T coba. Saya mau melihat struktur dari tabel T coba. DESC T coba. Nah, ini ya. Key-nya tidak ada. Ya, tidak ada key di dalam tabel T coba. Semuanya boleh kosong ya, karena nulnya di sini yes. Nah, kita cek untuk yang T coba 1. Ya, pasti hasilnya nanti beda. Nah, ini ya. Tadi kita deklarasikan pada field nomor ini sebagai primary key tanpa harus menambahkan not null. Maka di bagian parameter null ini sudah otomatis no, tidak boleh kosong. Jadi yang namanya primary key di suatu judul kolom atau field itu tidak boleh dikosongi ya, harus diisi data ya, datanya harus terisi ya, datanya harus terisi. Nah, sedangkan pada kolom nama tadi ada tambahan not null sehingga nanti untuk kolom nama tidak boleh kosong, nullnya no ya, nullnya terisi no.
Nah, kalau sudah ada satu primary key, maka kita tidak bisa membuat primary key yang lain. Ya. Kolom nama tidak bisa kita jadikan primary key karena primary key hanya berlaku untuk satu field saja. Ya, satu field. Ini ya. Jadi kita sudah ada tiga perintah yang kita gunakan di dalam data definition language. Ya, kalau tadi rekan-rekan memperhatikan apa yang saya sampaikan, ya tahu apa saja perintah yang sudah saya gunakan keempat perintah tersebut. Ya. Nah, perintahnya adalah yang pertama create. Create ini sudah ada dua, create database dan create table. Ya, perintah yang kedua ada use. Ya. Use ini digunakan untuk apa? Use ini digunakan untuk menyeleksi database. Ya, bisa dicatat biar nanti tidak lupa. Ya, pernyataan-pernyataan atau perintah-perintah yang digunakan. Ya. Perintah use itu digunakan untuk apa? Perintah create digunakan untuk apa? Ya, meskipun di sini ada ya sebenarnya. Nah, create, drop, alter. Ya, untuk use tidak dijelaskan di sini. Ya, yang dijelaskan di sini hanya create, kemudian drop, kemudian ada alter. Ya. Create, drop, alter, hanya 3. Padahal di dalam data definition language di sini ada beberapa perintah. Ya, ada beberapa perintah yang sering digunakan di dalam data definition language. Ya, tetapi di modul ini hanya disebutkan 3. Ya, padahal di sini saya sudah menggunakan create, menggunakan use, dan menggunakan DESC. Ya, create, use, DESC. Ya, ada 3 ya. Jadi saya sudah menggunakan 3 perintah selain yang ada di modul. Ya. Silakan nanti dicatat yang tidak ada di modul. Di situ nanti rekan-rekan bisa catat. Ya. Kalau tidak salah minggu kemarin saya sudah mengirim modulnya ya di Classroom. Ya, di Classroom Google ya, di Google Classroom. Saya sudah mengirim belum ya? Saya cek dulu ya. Kalau saya lupa ya nanti ini ya. Ya, materi instruction. Nah, ini ya. Sudah saya share, sudah saya kirim. Yang di modul ya, yang di modul PDF ya. Yang PDF itu belum ada perintah DESC, belum ada perintah use. Nah, nanti silakan kalau belum ada di situ dicatat. Ya, dicatat supaya nanti tidak lupa. Fungsi dan kegunaan dari perintah use ini untuk menyeleksi database. Menyeleksi database ini perintahnya adalah use. Untuk melihat struktur tabel, ya, ini perintahnya adalah DESC. Nah, untuk hari ini nanti saya tambahkan lagi ya. Saya akan menambahkan satu lagi ya, assignment atau tugas latihan ya, latihan praktikum ya, MySQL ya, kerjakan soal. Nah, nanti soalnya ada sendiri di sini di modul praktikum latihan MySQL. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan 18 ya, 1 sampai 18 ya, 1 sampai 18 ini masuk di kategori data definition ya, masuk di kategori data definition language ya, kerjakan soal
di modul praktikum praktikum nomor 1 sampai dengan 18. Ya, sekalian saya upload ya. Saya upload materinya. Ya, latihan MySQL-nya ini saya upload. Nah, nanti bisa diakses sama rekan-rekan ya. Bisa diakses materinya ini ya. Latihan praktikum. Ya, latihan praktikum. Oke ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ya. Ini dash ini digunakan untuk melihat atau menampilkan struktur tabel. Nah, sekarang saya akan menambahkan perintah yang berikutnya di dalam dasar query ya. Oh ya, ini untuk tabel nanti bisa tidak hanya 2 field saja, melainkan ada beberapa field dengan beberapa tipe data. Ya, tipe data itu ya saya kira rekan-rekan sudah pernah belajar tentang database, hampir sama ya, database MySQL, database Access itu tipe datanya hampir sama, cuman penyebutannya yang berbeda. Ya. Kalau yang sudah pernah belajar Access, di situ kan ada tipe data seperti number, kemudian seperti karakter atau teks, kemudian tanggal. Nah, berbeda di penyebutan saja. Kalau di Access tipe teks itu bisa alfanumerik ya, bisa alfabet, bisa angka. Kalau di Access itu tipe datanya teks, tapi kalau di MySQL ini ada beberapa. Ada teks ya, sesuai dengan ring atau batasan kapasitas data atau kapasitas digit ya, digit atau karakter yang ada di tulisan atau karakter yang ada di dalam sebuah kalimat atau karakter yang ada di sebuah kata itu dihitung. Kalau tipe char ya, atau char ini maksimal adalah 255. Maksimal 255. Sedangkan ada lagi varchar ya, varchar ini lebih banyak ya, lebih banyak dibandingkan dengan tipe char ya, bisa panjang ya, bisa lebih dari 255 karakter itu untuk tipe varchar. Terus kemudian ada yang lebih panjang lagi, ada teks ya. Ya sebenarnya tipe string ya, tipe string di dalam MySQL ini tidak hanya char, varchar, dan teks saja, tetapi ada long text, kemudian long karakter. Nah, ini saya coba lihatkan di PHP-MyAdmin ya. Di PHP-MyAdmin itu nanti akan lebih lengkap isinya. Nah, ini saya coba lihatkan di PHP-MyAdmin ya. Jadi biar tahu tipe-tipe datanya itu apa saja yang ada di MySQL. Penulisannya nanti juga ini. Penulisannya juga menyesuaikan ya. Coba kita cek di database tadi DBSKP. Kok tidak ada DBSKP ya, DBS
di halaman kedua, DP SKP 18.1. Nah ini kan ada tabelnya tadi ya, 2 ya. Kita coba T coba 1, kita lihat struktur. Nah sekarang di sini saya edit salah satu atau saya check all dua-duanya ya. Nah, jenis atau tipe data di sini untuk string ya, khusus untuk string ini banyak sekali. Ada char, varchar. Nah ini rekan-rekan bisa melihat di situ maksimalnya sampai 65.535. Ya ini untuk. Nah kalau untuk char ini karakter ini batasan maksimalnya hanya 255 karakter. Tapi kalau varchar itu sampai 65.000. Ya, 65.535 karakter. Ya, jadi kalau misalkan kita mau membuat sebuah paragraf ya, satu atau dua paragraf di dalam sebuah pembuatan data, ya, kita bisa menggunakan varchar. Tapi kalau misalkan lebih dari 65.000, ya, rekan-rekan bisa menggunakan ini teks ya. Ya, ini 2 kali lipatnya atau 2 pangkatnya dari varchar. Jadi bisa lebih banyak dan tidak terhingga ya. Ini ada medium text ya, medium text ini 16 juta. Nah, ini ada long text 4 miliar ya. Ini lebih panjang lagi ya, lebih panjang lagi jumlah karakternya. Ada binary, var binary. Nah, ini untuk yang string. Nah, kemudian untuk tanggal dan waktu ada date time. Ya, kemudian ada timestamp, time, year. Ya, kemudian ini untuk numeric juga tidak hanya satu saja, tetapi bisa lebih dari satu tipe data yang kita inginkan atau yang akan kita gunakan. Sesuaikan dengan kebutuhan dari data yang akan kita inputkan ke kolom tersebut. Itu ya. Nah, makanya di sini tipe-tipe data itu tidak hanya karakter saja, tidak hanya integer saja, melainkan ada beberapa tipe-tipe data yang perlu kita ketahui di dalam MySQL. Ya. Oke, berikutnya ini di des ya, DSC. Kemudian pembahasan yang berikutnya ada perintah drop, ini untuk menghapus ya. Kita bisa menghapus tabel, kita bisa menghapus database ya, kita bisa menghapus ya tabel dan database ya. Perintah drop di sini. Nah, ada satu lagi yang belum saya contohkan yaitu show ya, show tables. Bisa show tables, bisa show database. Ya, kalau show database ya, pakai S ya, belakangnya kita tambah S. Ini digunakan untuk menampilkan daftar database. Ya, seperti tadi saya buka di phpMyAdmin, itu muncul database yang ada di phpMyAdmin saya, yang ada di service atau di server MySQL saya, itu ada sebanyak 278 database. Ya. Kemudian ya, perintah show ini perintah yang tidak ada di dalam modul. Perintah yang keempat ya, perintah yang keempat yang tidak ada di modul yaitu show ini ya. Show tadi database sudah, sekarang show tables. Nah, kalau kita menggunakan perintah show tables, ini tabel-tabel yang akan dimunculkan itu menyesuaikan posisi database yang kita seleksi. Ya, kalau kita berada di database SKP 18.1,
Begitu kita show table, maka yang muncul hanya di atau tabel-tabel yang hanya berada di DB SKP 18.1 saja. Ya, tabel-tabel yang lain, yang di database yang lain tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul karena posisi saat ini itu berada di DB SKP 18.1. Ya, yang kita lihat, yang kita tampilkan, ya apa yang ada di dalam database tersebut, yaitu T coba dan T coba 1. Nah, sekarang kita bahas tentang perintah drop. Nah, perintah drop ini untuk menghapus, sebagai contoh misalkan T coba ini mau saya hapus karena tidak terpakai atau salah ya, misalkan. Saya salah tadi pada saat membuat struktur ada yang kurang, maka saya hapus dengan menggunakan perintah drop. Ya, drop table. Ya, perintahnya di sini adalah drop apa yang akan kita hapus. Ya, kalau database ya drop database, kalau kita mau drop tabel ya drop tabel. Kalau kita mau menghapus database pakainya drop database, kalau kita mau menghapus tabel ya drop table. Ya, baru nama tabel yang akan kita hapus. Ya, drop table T coba. Ya, T coba kita enter. Oke. Query oke, berarti harus terhapus di sini ya. Untuk memastikan kita show lagi, kita show table. Ya, jadi perintah-perintah yang sudah pernah kita catat, yang sudah pernah kita tuliskan di dalam MySQL, kalau mau kita gunakan lagi, kita tinggal arahkan tanda panah ke atas atau ke bawah. Ya, tinggal kita cari saja, kalau posisinya tadi di atas ya kita arahkan ke atas. Ya, panah atas. Kalau posisinya berada di bawah ya kita arahkan ke bawah. Ini show tables. Ya kan? Karena sudah kita drop, sudah kita hapus tabel T coba, maka tabel T coba tersebut sudah hilang dari database di BSKP 18.1. Ya, ini drop. Ya. Drop database juga bisa. Kalau ini saya hapus ya databasenya DB SKP 18.1 dengan menggunakan perintah drop, maka nanti akan hilang semua ya, akan hilang. Ya, kita coba lagi saja. Drop database, kita coba dulu. Drop database DB SKP 18.1. Jangan lupa titik komanya. Nah, sekarang kita keluar dari database DB SKP 18.1 karena apa? Karena database tersebut kita hapus. Sudah kita hapus. Ya, berarti database DB SKP 18.1 sudah tidak ada lagi berada di database server MySQL. Sudah terhapus. Ya. Ya, kita coba saja, kita use. Ya, kita use DB SKP 18.1. Ya kan? Tidak bisa, karena apa? Karena tidak ada. DB SKP 18.1 sudah dihapus. Oke ya, kita pastikan dengan menggunakan perintah use. Kalau perintah use ternyata error, berarti tidak ada database-nya atau database-nya sudah terhapus. Nah, sekarang kita buat lagi ya. Kita buat lagi, saya arahkan panah ke atas. Saya buat lagi use atau create database DB SKP 18.1. Terus kemudian saya use ya, use DB SKP 18.1. Nah, terus saya show table, pasti akan kosong
Ya meskipun tadi T coba 1 ini tidak saya hapus, yang saya hapus database-nya. Ya secara otomatis kalau kita menghapus database, apa yang ada di dalam database tersebut termasuk tabel, termasuk view, termasuk prosedur, termasuk function akan hilang. Ya kan? Akan hilang, empty. Ya, berarti kita harus membuat dulu. Ya, create table. Ya, create table-nya yang ada primary key-nya. Ya, saya buat T coba. Ini kita pakai T coba. Ya, enter. Ya. Kita show table. Ya kan muncul sekarang. Ya, sekarang kita cek strukturnya. Ya, sesuai, sudah sesuai. Yang berikutnya adalah alter. Ya, alter. Ya, ini pembahasan terakhir di praktikum kita hari ini ya. Pembahasan terakhirnya yaitu perintah atau pernyataan alter. Pernyataan alter di dalam MySQL ini digunakan untuk memodifikasi tabel. Ya, memodifikasi atau bisa disebut dengan memperbaiki struktur. Nah, apa saja yang ada di dalam alter ya? Di dalam alter table ini ada beberapa, ada 3 ya, ada 3 statement yang digunakan. Yang pertama ada alter table add ya, alter table add. Jadi menambahkan ya, menambahkan field atau kolom yang kurang di dalam tabel tersebut. Ya, saya mau menambahkan, misalkan tadi baru ada 2 ya. Kalau di contoh di sini baru ada 2 kolom. Saya mau menambahkan kolom-kolom yang lain ya, yang belum ada di dalam tabel tersebut, maka saya bisa menambahkan dengan menggunakan pernyataan alter table add. Ya, tentunya yang kita tambahkan adalah field baru, tipe datanya apa, kemudian lebar datanya berapa. Ya, jadi kita akan menambahkan field baru ke dalam tabel yang kurang fieldnya. Ya. Yang berikutnya ada alter table drop. Ya, alter table yang kedua yaitu menghapus. Ya, menghapus field. Jadi kalau misalkan ada 10 field di dalam tabel. Oh, ternyata field yang ke-7 ini tidak terpakai atau field yang ke-10 tidak terpakai. Maka field yang tidak terpakai tersebut dapat kita hapus. Ya, dapat kita hapus dengan perintah alter table drop. Ya, alter table drop field yang akan dihapus. Kita sebutkan. Nah, alter yang ketiga ada alter table change. Ya, ini digunakan untuk ya bukan memilih ya, bukan change ini artinya bukan memilih. Kalau kita artikan ke bahasa kan bukan change ini kan memilih ya, memilih. Tapi kalau di dalam query change ini artinya memperbaiki. Ya, memperbaiki atau mengedit struktur, bisa saja merubah nama ya, nama fieldnya. Ya, nama fieldnya mau kita rubah misalkan. Ya, yang semula nama mau kita tambahin nama underscore karyawan. Ya, ya, berarti kita bisa menggunakan alter table change ini tadi. Atau misalkan field nama ini tipe datanya tidak karakter, mau saya rubah menjadi varchar dan size-nya juga saya rubah. Ya, maka kita juga bisa menggunakan statement atau pernyataan alter table change juga. Ya. Jadi alter table change ini bisa untuk merubah nama field, bisa digunakan untuk memperbaiki tipe data dari field tersebut, memperbaiki size data dari field tersebut. Ya. Atau mau menambahkan parameter seperti null, not null ya, atau default ya, itu nanti kita juga bisa menggunakan alter table change di sini.
Itu ya. Nah, ini alter table change. Contoh misalkan dari tabel T coba ini saya mau menambahkan satu field. Ya, misalkan alamat. Saya mau menambahkan field alamat dengan perintah alter table add ya. Alter table add. Nah, add nama field yang akan ditambahkan yaitu alamat dengan apa namanya? Tipe data varchar dengan size 100 ya, size-nya 100. Not null ya. Tidak boleh kosong. Not null. Titik koma. Oh, maaf ini belum kurang. Alter table nama tabelnya ya kan. Nama tabelnya aja belum saya sebutkan. Ya, alter table nama tabel, baru parameter add. Ya, ada tambahan add kolom juga boleh atau hanya add gini juga boleh. Ntar ya. Nah, ini tadi error karena saya kurang menyebutkan nama tabel. Kita cek ya masih sama des t coba ya nambah kan ya, no ya nolnya isinya no ya, nolnya berisi no ya oke ini add kemudian ya saya rubah alamat ini mau saya rubah atau nama ya. Ya, nama saya rubah alter table change. Ya, jangan drop dulu tapi saya pakai change. Ya, nama ya, nama lama ya. Nama ini saya ganti menjadi nama nama karyawan. Ya, nama karyawan dengan tipe karakter size-nya 50 misalkan. Ya, jadi saya bisa merubah tidak hanya field-nya saja yang saya rubah. Saya merubah field, tipe, dan size. Tipenya masih tetap ya. Tipe masih tetap. Jadi saya merubah field name dan field size. Yang semula namanya nama saja, saya rubah menjadi nama karyawan. Yang semula size-nya 20 berubah jadi 50. Oke, sekarang kita cek lagi. Ya kan, udah berubah. Ya, awalnya ini nama car 20, sekarang char 50. Masih tetap 0 ya, karena ada tambahan ini. Kalau Anda lupa tidak menambahkan not null, maka parameter 0 akan berubah jadi yes. Ya, parameter 0-nya akan berubah jadi yes. Yang terakhir adalah alter table drop. Ya, saya akan menghapus field alamat. Ya, field alamat. Ya, ini tidak perlu, jadi langsung saja drop alamat ini. Maka nanti kolom alamat akan terhapus. Ya. Oke. Jadi apa yang kita bahas pada hari ini dapat rekan-rekan gunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 18. Ya, soal nomor 1 sampai dengan 18. Oh ya, ini yang nomor 17 merubah nama tabel juga belum ada di dalam sini. Untuk merubah nama tabel ya, kita gunakan rename. Rename table. Nama tabelnya adalah T coba to. Misalkan saya ganti menjadi karyawan ya. Karyawan titik koma. Ya, maka nanti di situ kalau kita dash T coba sudah tidak ada. Does not exist karena sudah kita rename.
Nah, terus apa? Nah, namanya berubah jadi berubah jadi karyawan. Nah, ini ya. Nih, berubah jadi tabel karyawan. Nah, kita juga bisa cek show tables. Ya kan? Ya, tabelnya sekarang sudah berubah jadi karyawan. Oke. Itu ya. Nah, ini nomor 14 ini menggunakan alter change, 15 menggunakan alter change, nomor 16 menggunakan dash, nomor 17 tadi menggunakan rename. Ya, nomor 18 menggunakan show tables. Ya, terus di sini tampilkan struktur pakai dash juga, tambahkan field. Nah, yang semula nomor pegawai dan nama. Nah, nanti tambahkan field jenis, field kota, field kode pos, dan field tanggal. Oke, nomor 1 sampai 18 ini masuk di kategori data definition language. Silakan nanti ya, latihan ini dikerjakan di Microsoft Word. Ya, caranya nanti buka Word, ya, nanti dijawab nomor 1. Ya, soal boleh disebutkan. Ya, nomor 1 soalnya apa ini? Contoh ya, misal tampilkan database. Ya, tampilkan database. Jawabannya nanti berupa screenshot ya. Jawabannya berupa screenshot dari sini. Tampilkan database. So databases. Ya, ini perintahnya. So database. Nah, kalau muncul database-nya nanti baru di screenshot di sini. Rekan-rekan men-screenshot pada bagian ini ya, perintahnya saja. Nah, udah keluar sampai dengan tadi yang terakhir muncul jumlah ya, quantity dari database-nya. Ini di copy kemudian tempelkan sini. Ya, cukup seperti ini saja yang perlu rekan-rekan kerjakan nanti untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 18. Oke ya. Nomor 2, buatlah database. Ya, cek database yang Anda buat. Sudah masuk apa belum? Nah, kalau muncul, nah nanti di screenshot. Nah, di screenshot kalau mau dikasih contoh seperti ini ya. Di sininya, oh ini database yang saya buat. Ya, misalkan dikasih lingkaran. Nah, baru ini di copy. Copy, tempelkan. Nah, misalkan nih pakai show ya. Ya, muncul ya kan, ada lingkarannya. Nah, seperti itu ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan perkuliahan online kita pada pagi hari ini ya. Ya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila dalam pengucapan tadi ada salah-salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri dulu. Sebelum saya akhiri, ya tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kita ya, supaya kita terhindar dan terbebas atau terhindar dari virus COVID ya. Baik, saya kira ini dan saya berdoa semoga rekan-rekan semua kelas SKP diberi kesehatan ya, selalu diberi kesehatan supaya bisa selalu menuntut ilmu ya, selalu menuntut ilmu, selalu belajar
bisa selalu belajar. Kalau yang sudah bekerja ya biar kita semangat dalam bekerja. Kalau kondisi badan kita sehat, maka kita akan selalu semangat dalam bekerja dan semangat dalam belajar. Ya, saya akhiri dulu. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.